Shalom. Diucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan karena kasih-Nya membuat kita ada sampai saat ini, menuntun kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah kita hari ini. Disilakan berdiri untuk kita semua menaikkan syukur kita lewat pujian yang pertama. Bersyukurlah. Mari dengan sukacita mengangkat pujian, datanglah kebaikan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mengulang pujian kita, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat disilakan duduk kembali. Dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian yang kedua. Mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada
hati menaikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Jemaat Tuhan, dalam keheningan kita menundukkan sejenak hati dan pikiran. Kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Kiranya ibadah yang sedang kita lakukan berkenan di hadapannya. Jemaat disilakan berdiri. Pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 66, Aku Jadi Miliknya, Ia Jadi Milikku. Doa votum akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak SPH. Anugerah-Mu halisku datanglah dari atas. Oh yang suci ajarlah pihak kasih dan ikhlas dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, Dia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidak sempat lihat keindahannya Allah, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya, Dia jadi milikku. Dulu maut menakutkan, kini ku dilindungkan. Dulu maut menakutkan, kini ku dilindungkan. Di ribaan Tuhanku tak bimbang akan keluh. Aku dengar sabdanya yang manis serta merdu. Aku jadi miliknya, Dia jadi milikku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal di dalam kehidupan kami.
Hanya oleh anugerah dan kasih-Mu kami ada sebagaimana ada pagi hari ini. Tuhan beri hidup berkemenangan, Tuhan tuntun. Kami dapat berkumpul bersekutu bersama di hadapan Tuhan, mempersembahkan seantero hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, dari awal hingga berakhirnya, ibadah kami pada pagi hari ini jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Kembali menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105, Penebus yang Terindah. Kembali dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan satu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak STH. Kita menaikkan pujian Tuhan Sanggup. Dalam setiap perkaraku, ku temukan
kepada hambanya dipersilakan. Pertolongan selalu ada bagiku. Sungguh besar setiamu di hidup kami. Sungguh agung, sungguh mulia kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tak pernah berubah, tak pernah lekang oleh waktu. Yang telah nyata kami boleh nikmati di dalam dan melalui kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Sungguh layak patut kami umat-umat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati. Tengada di hadapan Tuhan untuk kami naikkan pujian pengagungan. Beri puji hormat dan sembah memuliakan nama-Mu. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Menuntun langkah kami bersama-sama. Waktu demi waktu terlewati hingga Tuhan menuntun hari ini. Kami berada di hari yang ke-11 di tahun 2026. Tuhan baik. Terlalu baik, sungguh amat baik di hidup kami. Sehingga kami diizinkan ada. Menikmati pemulihan hidup di dalam Tuhan. Menikmati hidup yang diberkati, menikmati penyembuhan di dalam Tuhan, kemenangan di dalam beriman, sehingga hari yang dikhususkan ini, sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, kami boleh berkumpul persembahkan hidup kami, kiranya persembahan hidup yang Tuhan karuniakan, sungguh menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan menuntun kami bersama-sama sepanjang 1 minggu telah terlewati. Menjalani kehidupan pribadi dalam beriman, berharap kepada Tuhan. Di tengah rumah tangga kami masing-masing. Di setiap tanggung jawab pekerjaan dimanapun Tuhan izinkan. Menjalani kehidupan persekutuan kami. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat dan kemampuan. Dapat menjalani aktivitas sepanjang minggu yang telah kami lalui. Syukur anugerah Tuhan memperkenankan kami menikmati berkat-berkat di dalamnya. Kecukupan Tuhan aturkan kami boleh nikmati. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Sehingga di hari ini, tiada yang layak kami lakukan, yang pantas kami buat, selain kami memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Bersyukur bersama beberapa jemaat Tuhan. Sejak hari Minggu malam Tuhan menghantar kembali berada di Samarinda. Setelah beberapa waktu lamanya berkumpul bersama dengan keluarga. Bersyukur bersama Bapak Arthur Palimbunga sekeluarga, Ibu Mariani Gatman sekeluarga, Bapak Joni Sombo sekeluarga, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang lain. Tuhan sudah tuntun sehingga boleh kembali ke Samarinda setelah berada di Tanah Toraja, berada di Jakarta dalam kebersamaan dengan orang tua sanak saudara. Terima kasih bersama hamba-Mu Bapak Paulus Sake. Juga orang tua kami, jemaat-Mu yang kali ini Tuhan izinkan boleh bergabung bersama dalam persekutuan penyembahan kami kepada Tuhan. Bapak Pendeta Jerpan sekeluarga. Terpujilah nama Tuhan untuk segala karya indah Tuhan. Memampukan menjalani hidup yang telah dilalui dan kembali membawa dalam rutinitas seperti biasa. Beraktivitas dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan di awal tahun ini. Puji nama Tuhan.
Terima kasih bersama dengan umat-umat Tuhan, Ibu Kekasih, Ibu Dewi Yanti Patampang, dan Ibu Guru Juwita Krispita. Anugerah pertambahan umur Tuhan karuniakan dinikmati. Terpujilah Tuhan bahwa kasih setia dan kebaikan Tuhan tersedia akan menghiasi kehidupan hamba-Mu menjalani tahun pemberian Tuhan ke depan. Akan semakin hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati berkat baru di usia yang baru, menjalani hidup pribadi dalam pelayanan dalam rumah tangga, dan menjalani peran yang Tuhan karuniakan. Ya Allah Bapa di sorga, di tempat ini pagi hari ini, hamba datang memohon, nyatakan perlindungan bagi setiap umat-Mu, yang Tuhan sudah pimpin dan tolong dalam minggu ini, minggu kemarin, boleh kembali ke tempat tugas. Bapak Joni Kulu, Bapak Hesron Kalatasik, Bapak Martin Palinggi. Kiranya Tuhan memampukan di tempat tugas yang Tuhan percayakan, menjaga, melindungi, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, memberi keselamatan, relasi kerja dengan rekan-rekan, keseharian dijalani dalam pimpinan Tuhan, diberkati bersama dengan keluarga, dan kiranya waktu Tuhan yang indah dapat kembali mempertemukan dengan keluarga dan kami jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman umat-Mu dalam pengiringan akan Tuhan, menjalani hidup pribadi, mengerjakan keselamatan pribadi lepas pribadi yang Tuhan sudah karuniakan. Mampukan Tuhan untuk terus bertumbuh, berakar di dalam kasih Kristus, makin hari semakin mengenal Kristus lebih dalam, sehingga dengan pengenalan yang mantap akan Kristus yang dimiliki, akan membuat iman kuat dan kokoh menjalani tantangan kehidupan, bahkan hidup ke depan yang dijalani yang misteri, agar tetap memandang kepada Tuhan sumber segalanya. Diberkati menjalani peran selaku bapa rumah tangga, sebagai imam di tengah keluarga, menjadi penanggung jawab penuh di tengah tanggung jawab pekerjaan dimanapun. Beri kekuatan Tuhan buat berhasil. Peran selaku ibu rumah tangga Tuhan tolong mampukan dalam mendidik, memberi pendampingan bagi anak-anak kekasih. Dapat berperan sebagai istri yang seutuhnya, ibu yang sesungguhnya. Dan semuanya dapat dijalani di dalam pimpinan Tuhan. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan berkati. Tumbuh sehat di dalam cinta dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah perjuangan pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, tambahkan hikmat, akal budi, hati yang takut kepada Tuhan, berjuang untuk kelak akan memperoleh keberhasilan, meyakini bahwa masa depan yang sungguh ada Tuhan sediakan, akan dinikmati tatkala mereka tetap memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Menjalani masa muda, Tuhan berkati, mempertahankan hidup layak, hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Bergumul pasangan hidup masing-masing, Engkau Allah yang sudah menyediakan. Beri iman percaya pada janji Tuhan, untuk menanti waktu Tuhan mengaruniakan, untuk mereka dapat membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati yang bergumul mencari lapangan pekerjaan, yang sementara membangun rumah tinggal, yang merindukan bangunan rumah tinggal, yang merindukan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Tuhan tolong, kiranya iman semakin teguh untuk tidak meragukan kasih dan janji Tuhan, bahwa Tuhan punya cara bertindak menolong dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Diberkati di dalam rumah tangga masing-masing. Umat-umat Tuhan akan menikmati hidup rukun dan damai, bergandeng tangan menjadi keluarga Kristen yang solid, yang ideal, dapat menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah kehidupan bermasyarakat, dan Tuhan pakai untuk tetap menjadi alat terang, memancarkan kasih Kristus di tengah kehidupan masing-masing. Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul karena usia lanjut, Tuhan balut dengan kasih-Mu, sukacita-Mu menghiasi kehidupan mereka,
memahami realita hidup bahwa fisik semakin melemah, tapi kiranya iman semakin diteguhkan agar kokoh mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Umat-umat Tuhan yang tengah bergumul dengan penyakit, saudara kami Selpi dan orang tua jemaat Tuhan berada di kampung masing-masing, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, memberikan kesehatan pemulihan yang baru. Demikian pun untuk penyusunan program pelayanan yang akan dirancangkan di sepanjang tahun 2026. Tuhan bukakan jalan sehingga setiap program pelayanan itu dapat disusun menjadi acuan kami berkarya bersama bagi Tuhan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, mengukir karya indah dengan hidup yang Tuhan beri. Kami melayani sebagai sebuah persembahan kami kepada Tuhan. Berkati mampukan para penatua diaken, bergandeng tangan bersama menjadi mitra kerja kami hamba-Mu, menata pelayanan yang Tuhan karuniakan. Jemaat Tuhan yang dalam minggu ini akan kembali ke tempat pekerjaan, Bapak Paulus Sake, Bapak Henry Sombang, Tuhan tolong bukakan jalan sehingga boleh tiba penuh selamat, bahwa menjalani pekerjaan dan pergumulan masing-masing dimampukan oleh Tuhan. Demikian pun kami mendukung dalam doa pengobatan keluarga Bapak Pendeta Jerpan yang sementara dijalani. Kami meyakini bahwa Engkaulah Allah sumber kesembuhan. Semua baik dalam rancangan-Mu. Yang kami alami baik pada pandangan Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan terus bekerja di tengah pergumulan yang hamba-Mu hadapi dan melihat mujizat Tuhan di dalamnya. Dengan setiap pelayanan yang ada, kesempatan Tuhan beri dapat menceritakan perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kepada-Mu di kesempatan ini, kami berdoa untuk pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang sedang digeluti, dimanapun Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Jaga, lindungi, pelihara, berikan kekuatan dan hati yang mengandalkan Tuhan di dalam bekerja. Buat tatkala penuh tanggung jawab dengan jujur bekerja dalam takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan atas kehidupan umat-Mu. Pergumulan yang sedang dihadapi, beberapa jemaat Tuhan yang masih ada di kampung halaman, Tuhan menjaga dan melindungi. Buka jalan kapan waktu kembali ke Samarinda. Pergumulan kami bersama untuk pembangunan di tempat ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati bangsa negara kami, pemerintah yang ada. Demikian pun umat Tuhan yang dalam keadaan berputus asa, berikan pengharapan. Yang berduka Tuhan hiburkan selalu. Yang ditekan berbagai tantangan kehidupan, Tuhan tahu, Tuhan melihat kedalaman hati kami semua. Setiap persoalan hidup yang sedang kami hadapi, kiranya kami semakin diberi iman yang kuat untuk dapat melihat cara Tuhan bertindak menolong untuk mengangkat dan memampukan kami menghadapi dan melewati setiap beban-beban kehidupan. Tuntun kami semua umat-Mu mengarungi pelayaran hidup tahun 2026. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami meyakini hidup kami aman di dalam dekapan Tuhan. Diizinkan menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Bahwa tangan Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Tangan Tuhan yang menolong. Sehingga sepanjang tahun ini kami jalani. Kami menikmati kebaikan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan. Memberkati kami dengan firman-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pelayanan yang sudah direncanakan sepanjang minggu ini, Tuhan membukakan jalan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa syukur kami, syafaat kami. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Kepada jemaat yang rindu untuk mempersembahkan puji-pujian, disilakan. Jika tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yaramil Bulung STH. Disilakan berdiri untuk kita semua mengangkat pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dengan kesungguhan hati mengulang pujian, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kebenaran pujian ini sekaligus menjadi pernyataan iman kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, kami sembuh. Ketika Tuhan bersabda, kami Engkau pulihkan. Dan kami percaya bahwa ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, ketika kami menjalani waktu-waktu yang Tuhan beri dalam arah dan ketentuan firman-Mu, Engkau akan menggenapkan setiap rancangan terbaik-Mu bagi setiap kami. Karena itu Bapa, tuntun kami dan sertai kami di kesempatan ketika kami beribadah juga seperti ini. Mari Engkau menjamah kami sehingga kami akan beroleh peneguhan. Firman-Mu akan membangunkan kami kembali, sekaligus mengoreksi perjalanan kami sehingga kami ditemukan menjadi anak-Mu yang semakin berkenan, semakin layak dalam pemandangan Tuhan saja. Ketika kami baca firman-Mu dan merenungkannya, biarlah kiranya kendali ada pada Tuhan. Hamba-Mu dalam keterbatasan,
tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu, mari Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Ini doa kami bersama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya pikir tadi tak akan banyak orang karena hujan mendahului perjalanan kita dari rumah kita masing-masing. Tapi puji Tuhan bahwa ternyata keadaan yang tidak begitu baik, tapi bukan menjadi persoalan bagi kita untuk tidak memberi diri memuliakan Tuhan dalam kebersamaan untuk beribadah pada hari ini. Dan kita memuji Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita masih dapat memuliakan Tuhan seperti ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi beberapa yang baru bergabung pada hari ini dalam ibadah kita pada hari ini. Pak Pendeta Jerman sekeluarga, kita doakan terus Nyonya dalam perobatan ya, sedang terapi radioaktif untuk teknologi nuklir sehingga kiranya Tuhan menolong dan tiroid dapat dikendalikan dan hambanya dapat melayani dengan kondisi sehat dan kuat di dalam Tuhan ya. Ya, masih ada beberapa lain lagi. Minta maaf dalam keterbatasan saya tidak bisa menyapa satu-satu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan pada hari ini dari surat Filipi untuk pasal yang ketiga, untuk 2 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bagian ini merupakan bagian yang saya kira sangat populer bagi kita. Kita sudah sangat familiar dengan ayat ini dan saya ingin mengajak kita untuk mengulangkannya dan kita akan diingatkan kembali akan kebenaran-kebenaran penting yang terdapat di dalamnya untuk menjadi pedoman penting bagi kita dalam menjalani hidup yang Tuhan beri. Ayat 13. Mari perhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya membaca bagi kita yang tidak membawa Alkitab bisa ekstra memperhatikan pada slide yang telah saya siapkan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dari pembacaan kita, satu topik penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni mengejar surga. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta ada saja bikin tema mengejar surga. Kan Pak Pendeta bola-balik ngajarin kita bahwa kekristenan itu bukan tentang upaya manusia naik ke atas bertemu dengan Tuhan. Tetapi iman Kristen berbicara tentang tindakan Tuhan. Ia telah berinisiatif, ia memprakarsai, ia terlibat langsung turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saya sepakat. Tapi bahwa tema ini dalam konteks bahwa kita sementara mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri ke kita. Itulah sebabnya Filipi dah hadir bagi kita dengan nasihat penting. Paulus bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika ayat ini bicara tentang berlari-lari kepada tujuan, itu sama dengan mengejar. Ketika ayat ini berbicara tentang panggilan surgawi, itu tentang kekekalan yang Tuhan janji ke kita. Dan kita sementara mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri dalam rangka mempersiapkan kita untuk sampai di sana. Sampai tergenapinya janji Tuhan itu bagi kita.
Kita akan belajar bersama untuk menemukan hal-hal penting apa yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita melihat ini dulu. Kalau kita bicara tentang upaya apa yang akan kita kerjakan, penting sekali meletakkan pondasi, penting sekali meletakkan dasar, penting sekali meletakkan sudut pandang benar, sikap yang benar sehingga kita tidak salah dalam membaca, kita tidak salah dalam mengerjakannya, melakukannya. Kita tidak kemudian try and error, ya, kita coba gagal, ya. Jadi mari kita melangkah dalam tahapan yang pasti, kita melangkah dalam jenjang yang pasti sehingga jangan sampai kemudian ada energi kita, ada waktu kita yang terbuang percuma sehingga kita bahkan barangkali kehilangan arah, salah fokus dan kita tidak akan sampai kepada tujuan benar kita. Orang pintar bilang begini, bahwa langkah yang benar, langkah yang tepat adalah separuh dari keberhasilan. Paling tidak ada 3 instrumen penting ketika kita bicara tentang langkah yang benar dan langkah yang tepat. Yang pertama, bahwa kita tahu tujuan kita mau kemana. Kita punya gambaran yang jelas bahwa kita akan sampai di tujuan itu. Masing-masing kita punya gambaran yang jelas, kita punya visi yang jelas, kita punya sasaran yang jelas. Kita tidak kemudian bisa melangkah dengan tepat benar kalau kita tidak punya target yang jelas. Itu hal penting pertama ketika kita bicara tentang memulai dengan benar dan tepat. Kita harus tahu tujuan kita. Lalu yang kedua, kita harus punya rencana strategis yang baik dan tepat. Itulah sebabnya di berbagai macam program, taruhlah kita di pekerjaan kita, di kantor kita, atau dimanapun kita berada, ketika kita bicara tentang target kerja, kita diikat pada satu rencana kerja untuk sampai ke sana. Itu yang akan menjadi guidance, itu akan menjadi panduan kita. Ketika rencananya tidak jelas, akhirnya kita akan hantam sana sini. Ibarat petinju, kata Paulus, aku tidak meninju dengan sembarangan, ya, dengan serampangan. Aku meninju dengan telak, dengan sasaran yang akurat. Ketika rencana kita jelas, waktu-waktu kita akan jalani dengan sangat efektif. Efisiensi waktu itu akan terjamin ketika kita punya tahapan rencana yang jelas. Itulah sebabnya mulai dari PIG, mulai dari kepanitiaan yang ada, mulai dari sendi-sendi kecil pelayanan, kita mulai tahapan itu, kita tetapkan rencana-rencana kita sampai kita ditetapkan dalam rumusan besar di persidangan kita, entah itu di tingkat lokal, klasis atau sinodal. Supaya kita punya rancangan yang jelas, rancangan yang akurat untuk sampai ke tiap tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Hal ketiga penting, ketika kita bicara tentang langkah yang benar, kita melangkah dengan kondisi yang prima. Ini bukan tentang keadaan tubuh yang kuat, sehat, bukan hanya sekedar itu. Tapi itu juga bicara tentang semangat yang penuh. Ada istilah apa? Gas. 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 Ya, saya tidak sedang mengendorse program pemerintah, tapi itu istilah yang terlalu biasa di kita. Dalam konotasi yang kita pahami bahwa ini tentang ayo, kita sing-singkan lengan baju kita betul-betul ekstra ke tenaga, kita taponuan pena, itu istilah yang bagus. Orang Toraja bilang, taponuan pena. Ya, kita kerjakan dengan maksimal, kita semangat. Wah, kalau kita melakukannya dengan semangat penuh di start pertama, saya percaya paling tidak kita bisa melangkah lebih dari yang lain. Kita bisa melangkah lebih dari yang lain.
3 hal penting ini perlu menjadi perhatian ketika kita menjalani start awal perjalanan kita. Saya kira teman-teman yang terbiasa dengan mesin menyadari ya, bahwa energi penuh itu penting untuk starting pertama mesin. Ya, mau dia motor kah, dia mobil kah, dia mau kapal kah, ketika persediaan energinya, setrumnya tidak cukup, nggak bisa ngangkat. Tarikan pertama engine untuk menyala butuh power besar. Kehidupan keimanan juga begitu. Kehidupan perjalanan keseharian kita juga begitu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Ayo kita dengan penuh semangat, kita dengan hati yang penuh, kita melangkah di tahun yang baru yang Tuhan beri untuk menjemput masa depan terbaik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita dudukkan pondasi ini secara benar. Ada pernyataan iman penting yang perlu kita bangun bersama, yang perlu kita stay bersama supaya kita betul-betul teguh dalam perjalanan kita. Kita tidak kemudian goyah, kita tidak kemudian layu, kita tidak kemudian lisut, tapi kita terus strength dengan perjalanan kita untuk menjemput kemenangan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Hal penting pertama, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa kalimat ayat ini dimulai dengan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Ternyata Tuhan sudah membuat semuanya dengan rangkaian rencana yang saling berkaitan untuk mencapai tiap tujuan Tuhan bagi setiap diri kita. Wah, itu hal yang indah menurut saya. Tuhan tidak seperti bikin kue begitu, dia cetak sesuatu dengan bentuk apapun, mungkin beraneka ragam, lalu kemudian dia lepas begitu. Terserah kamu lah, lada dia apa kamu, terserah. Gitu. Tuhan ternyata enggak gitu. Dia lengkapi diri kita, hidup kita dengan rencana, dengan rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa, Pak Pendeta, saya enggak tahu harus jadi apa ke depan. Saya udah capek Pak Pendeta, saya enggak tahu mau jalani seperti apa hidup saya. Mari, ini titik kritis yang menurut saya sangat serius yang harus kita beri perhatian. Jangan sampai ada seorang pun berada di titik kritis ini yang tidak sedang menyadari, yang tidak sedang tahu bahwa Tuhan punya rancangan besar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah atur sempurna tiap kehidupan kita dengan rancangan-rancangan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika ia bicara tentang rancangan yang telah ia atur, yang ada padanya, ia membuat detail, mencoba mendeskripsi keadaan rencana, kualitas rencana yang ia telah atur itu. Dia bilang begini, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita juga ngikutin bagaimana isu-isu di media sosial, bagaimana isu-isu di banyak platform-platform internet yang memberikan kepada kita literatur, pembahasan, opini-opini, dan pandangan-pandangan orang. Termasuk pandangan mulai dari orang yang tidak ahli sampai kepada orang yang pakar tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik. Mereka mencoba membangun
membangun perkiraan-perkiraan, begitu prediksi-prediksi tentang seperti apa kemungkinan di tahun 2026, kemungkinan di tahun 2027, dan kemungkinan di tahun-tahun sesudah itu. Dan sederhana saja, semua kita sepakat. Ketika kita mencoba membaca semuanya, mendengar semuanya, dan melihat pembahasan mereka, sangat mengerikan, Pak. Itu satu bayangan keadaan gelap yang menurut saya sangat menakutkan, patut untuk menakutkan bagi siapapun. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dalam sebuah penegasan. Tuhan sudah buat rencana itu, dan Ia deskripsi rencana itu secara jelas. Ia membuat rancangan damai sejahtera. Ia membuat bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan yang Ia buat adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Ini hal penting yang perlu kita state. Yang perlu kita buat pernyataan dalam diri kita. Bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah merancang hidup kita, yang ketika Dia merancang rancangan damai sejahtera, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Sehingga mari kita jalani hidup kita bukan dengan kehampaan kita memandang, kita optimis bahwa Tuhan telah mengatur sangat spesifik kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Next, ayat selanjutnya, Habakuk untuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 18, dan ayat yang ke-19. Ini tentang keadaan buruk. Ini tentang keadaan buruk. Tapi walaupun keadaan buruk terjadi, kita diajari untuk bagaimana cara menyikapi setiap kesulitan-kesulitan ketika kesulitan itu terjadi di kehidupan kita. Mari kita lihat. Saya baca bagi kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketika baca bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk sepakat bahwa ini satu keadaan yang sangat menyeramkan. Satu keadaan krisis yang sangat mengerikan. Ketika tidak ada lagi makanan. Bahkan bukan hanya sekedar makanan pada hari itu, persediaan makanan untuk kehidupan selanjutnya, untuk hari-hari berikut tidak ada lagi. Oh, itu keadaan buruk, Pak. Mungkin hari ini ketika kita bilang, oh ya tidak ada makanan, kita masih bisa minta ke tetangga, ke saudara, ke teman. Tidak ada makanan tapi kita masih punya tabungan. Tidak ada makanan tapi kita masih punya persediaan aset. Masihlah. Masih ada harapan. Tapi ketika tidak ada lagi harapan, ketika tidak ada lagi secerca titik terang di kehidupan kita, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana harus kita menghadapi keadaan dan situasi ini? Firman Tuhan datang kepada kita, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat ini bicara tentang ajakan penting untuk beria-ria dan bersorak-sorak, karena kita tahu seperti pernyataan tadi yang telah kita baca dari Yeremia 29 bahwa Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan lepas tangan dan membiarkan kita. Ia buat sebuah skenario kehidupan, dan itu secara spesifik untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus beria-ria. Dan ia bicara, kenapa kita beria-ria? Karena Allah yang menyelamatkan aku. Mungkin kita bilang, Tuhan, saya ngadapin masalah. Kita punya daftar panjang tentang pergumulan kita. Iya.
Kita tidak pungkiri, mata kita semua melihat persoalan-persoalan kita. Tapi hal yang luar biasa, kalimat terakhir ayat ini bilang, Tuhan menyelamatkan aku. Ini tentang bahwa ia mengambil tindakan melepaskan kita dan menarik kita dari sana. Gitu. Kita dibersihkan dari semua masalah kita. Kita ditolong dari semua masalah kita. Paling tidak ini bermakna dua hal. Dia biarkan kita di sana tapi kita survive. Atau dia lakukan perlindungan dan proteksi untuk menyelimuti kita dengan kekuatannya. Ketika ia berbicara tentang Tuhan penyelamatku, ini bicara tentang satu tindakan yang tepat untuk menolong kita terhindar dari keadaan buruk yang terjadi di sekitar kita. Wow. Menurut saya ini sangat indah sekali. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-19. Allah, Tuhan Allahku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya pernah membicarakan bagian ini ke kita. Bagaimana rusa berada di gunung-gunung batu yang terjal dan tajam. Tapi dengan sangat indah, ia melompat dengan sangat santai, presisi. Karena kaki-kaki rusa itu Tuhan desain bisa bermain di atas bebatuan yang tajam dan terjal itu. Kaki-kaki rusa yang walaupun ramping, yang walaupun ramping, apa istilah lain ramping? Yang cewek-cewek suka ramping, tidak gemuk, ramping, langsing. Kok istilah itu susah didapatkan? Ramping, langsing. Ya. Kalau orang gemuk, bantet, ya, memang agak susah sih ya. Tapi udahlah kita abaikan itu. Kita bicara tentang kaki rusa yang indah itu, yang didesain khusus Tuhan, mampu menghadapi situasi-situasi sulit, gunung batu yang terjal dan tajam itu. Jadi ketika kita bicara, kita harus mengkhawatirkan apa lagi? Tuhan bicara bahwa Tuhan punya skenario. Tuhan bicara Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Ia akan hadir di kehidupan kita menjadi penyelamat. Ia akan hadir di kehidupan kita memberikan kekuatan. Ia akan hadir di kehidupan kita menjaminkan sehingga kita mampu untuk melewati setiap keadaan dan situasi sulit itu. Saya tahu. Mungkin masing-masing kita dengan kadar persoalan yang berbeda, iya. Mungkin masing-masing kita dengan kadar persoalan yang masing-masing tidak sama. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang gak terlalu tinggi. Masing-masing dengan variasi yang sangat beragam. Tapi mari kita menyadari Tuhan menakarkan semuanya. Tidak pernah melampaui kekuatan kita. Ia tahu detail keadaan kita. Ia tahu detail kemampuan kita. Saya pernah bicara, ada di kendaraan umum itu ada kir, ya, kir angkutan mobil box, truk apa segalanya itu kir. Di sana ada keterangan tentang kemampuan daya angkut unit tersebut. Gitu. Jadi ketika dia mengangkut lebih, ya bisa terjadi hal-hal fatal. Oh, tangnesan mituka atau wah pokoknya macam-macam lah keadaan yang sulit. Ya, ini sesuatu yang sudah dites, sudah diuji. Kemampuan unit tersebut kapasitasnya sudah terukur sehingga ditaruh batasan kemampuan angkutnya. Gitu. Nah Tuhan sampai sedetail itu melihat diri kita. Sampai sedetail itu dia tahu keadaan kita. Dan dia menakarkan tidak melampaui kekuatan dan kapasitas kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kita seolah-olah beban ini terlalu berat, mari kita bangun satu keyakinan, Tuhan sudah tahu kapasitas saya. Tuhan sudah tahu kemampuan saya.
dan dia menaruh sesuatu yang bisa saya pikul, yang bisa saya angkut, yang bisa saya muat. Karena itu hari ini, mari kita dudukkan pandangan iman kita secara tepat bahwa Tuhan punya rancangan detail bagi kita. Ia ada di setiap situasi kita, termasuk situasi sulit yang kita hadapi. Ia hadir sebagai penyelamat. Itulah sebabnya kita patut beria-ria dan bersorak-sorak, dan kita menyadari senantiasa Tuhan ada untuk memberikan kepada kita kekuatan. Lalu ketika kita sudah dudukkan pandangan iman seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengerjakan penyelamatan yang Tuhan beri dan karuniakan kepada kita, demi mempersiapkan diri kita untuk menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kekekalan. Mari kita lihat ayatnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hal penting pertama, ayat ini bicara tentang kebenaran penting bahwa ketika Paulus memulai start perjalanannya, mengiring Tuhan, mengerjakan keselamatan, mengejar penggenapan janji kekekalan bagi dirinya, dia bilang begini, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini sesuatu yang Tuhan sudah beri, tapi dia mau coba ulurkan tangannya untuk menjemput apa yang telah Tuhan karuniakan. Usaha menjemput ini yang ia bicarakan ke kita. Bagaimana kita menadahkan tangan kita untuk menyambut berkat kekekalan yang Tuhan telah beri, yang Tuhan sodorkan kepada kita. Dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, terjemahan masa kini, dia menulis dengan kalimat tidak merasa sudah berhasil. Jadi sebagai orang Kristen, demi mengejar janji kekekalan itu, ia tidak merasa sudah berhasil. Ia tidak merasa berada di titik aman. Ia tidak merasa sudah berada di finish, tapi ia sementara berusaha dan terus berjuang ke arah sana, supaya ia sampai di titik finish yang Tuhan maksudkan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup versi Kalam Hidup, dia memakai kalimat merasa belum seperti. Ini ibarat target, ya. Dia sementara naik ke atas, tapi belum nyampe ke standar target yang Tuhan mau. Coba bayangkan di luar sana, ada orang-orang Kristen yang merasa sudah terlalu hebat. Ada orang-orang Kristen sudah merasa melampaui yang lain. Ada orang-orang Kristen merasa imannya terlalu teguh, sudah sempurna. Tapi ayat ini bicara Paulus merasa belum seperti yang Tuhan mau. Itulah sebabnya ia terus bergerak ke atas, mencapai target-target Tuhan, supaya ia berada dalam perkenanan Tuhan. Ia harus terus berjuang di kehidupan yang Tuhan beri dan karuniakan kepadanya. Saya selalu memahami tiap pergantian tahun ketika kita berada di tahun-tahun baru kehidupan kita, itu ibarat perpanjangan waktu yang Tuhan beri ke kita, karena Tuhan masih memandang kita masih terus harus berusaha menjalani hidup yang Tuhan beri demi mempersiapkan diri kita sampai ke titik kesempurnaan, sehingga ketika Tuhan menjemput, Tuhan menemukan kita dalam keberadaan diri yang berkenan dan layak dalam pemandangannya. Berikutnya, kalimat ini bilang dalam ayat itu, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia lanjutkan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Next.
Coba bayangkan, masih berapa banyak orang Kristen yang terikat dengan masa lalunya. Masih berapa banyak orang Kristen yang masih mengulang-ulang masa lalu, masih mengungkit-ungkit masa lalu, masih membahas masa lalu. Apa itu nano? Kinatayamo, gitu. Kinataya, gitu. Tangmu kilaile, tomu maderam pundiluin dan tampung kowe, coba bayangkan. Sampai segitunya, di singa tuh. Ya kan? Di rekenan. Tak musangi teh, penamelo nane karangan. Waktu kamu baru datang, gitu. Kamu itu seolah-olah kacang lupa kulitnya. Ayo, yang jauh lebih penting adalah masa depan kita, bukan tentang apa yang lalu. Mengingat yang lalu akan semakin membuat kita sakit. Mengingat yang lalu akan membuat akar pahit itu semakin kuat sehingga kita akan semakin terjerat di sana dan semakin tenggelam dalam sakit hati, sedih, kepedihan. Kita akan semakin sakit dan semakin sakit. Saya pernah bilang berulang kali kepada beberapa teman ketika saya curhat untuk sesuatu hal dalam pelayanan. Saya bilang, saya sih sebenarnya menghindari untuk membahasnya. Karena semakin saya membahas, semakin saya membicarakan, saya semakin sakit, saya bilang. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang tahu pergumulan saya begitu. Dia tanya, gimana sih? Saya bilang, udahlah. Saya semakin membahasnya, saya semakin sakit. Mari, masa lalu itu sesuatu yang iya pernah terjadi, tapi tidak terlalu penting untuk diingat. Pernah terjadi iya, tapi tidak terlalu penting. Bukan sesuatu yang penting untuk kita harus simpan. Justru akan menjadi daging, tapi busuk. Sehingga mengganggu kehidupan kita. Aromanya akan mengganggu kehidupan kita. Bau busuk itu akan mengganggu kehidupan kita. Itu akan menjadi beban yang terus mengikuti kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau terbebas dari belenggu itu, tinggalkan masa lalu, lepaskan. Dan kita akan merdeka dari segala bentuk ikatan apapun yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga kita lebih ringan lagi langkahnya untuk menapak di waktu-waktu, di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ayat ini dilanjutkan dengan kalimat, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari, next. Kita melangkah, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Ini tentang fokus pada arah yang benar. Ini tentang fokus pada tujuan yang benar. Ini tentang fokus pada kekekalan yang Tuhan bicarakan di ayat ini, pada surga yang Tuhan bicarakan di ayat ini, pada janji yang Tuhan bicarakan di ayat ini, bahwa Tuhan akan menjemput kita untuk menikmati kekekalannya. Persoalannya adalah apakah kita betul-betul fokus kepada janji itu ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, waktu-waktu kita tidak teralihkan kepada hal-hal yang lain. Terlalu mudah kita teralih pada banyak hal yang tidak penting di kehidupan kita. Saya pernah cerita satu ilustrasi penting. Ada satu orang anak kemudian malas ke gereja. Dia bilang, sudah lama, mama aja ke gereja. Di gereja juga, gitu aja sih orangnya. Kenapa? Itu gereja, ngobrol aja di sana. Itu katanya gereja. Kenapa? Pegang HP, buka sana sini. Nggak gereja dia, mak. Tubuhnya aja ada di gereja. Nggak, malas sudah saya ke gereja. Mama bangsa-bangsa sih. Ternyata orang di gereja gitu aja. Lalu mamanya bilang begini, ya udah, nggak apa-apa.
Tapi bolehkah Mama minta satu hal, sebelum kamu benar-benar nggak ke gereja? Oh, oke. Iya ya. Satu hal ya, Ma. Iya. Nih, apa? Bawa gelas ini. Gelas ini penuh. Jangan sampai berkurang sedikit pun airnya. Putari gereja. Berapa kali? Udah 5 kali aja. Ya udah. Tidak gereja ya, Ma? Iya. Ya putar, cet. Putar lagi, cet. Putar lagi, cet. Putar lagi, cet. Gimana? Kamu lihat si itu ngobrol enggak tadi? Di sudut sana? Enggak. Kamu lihat bapak itu enggak di sana? Duduk di atas motor? Enggak. Kamu lihat mamanya, coba jelaskan. Coba identifikasi apa yang terjadi di seputar gereja begitu. Untuk minta konfirmasi anaknya. Lihat enggak semuanya itu? Enggak. Saya fokus mengerjakan ini. Mama perintahkan untuk jaga ini jangan sampai jatuh sedikit pun. Saya fokus kepada gelas ini dan air ini. Itu yang Mama maksudkan. Kalau kamu fokus ke Tuhan, apapun yang terjadi, yang sana boleh ngobrol, yang sana boleh main HP, yang sana boleh ngapain terserah. Tapi kamu kalau fokus ke Tuhan, kamu akan terhubung dengan Tuhan dan tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitarmu. Hah? Gitu ya? Iya. Kamu masih mau ke gereja? Oh iya. Minggu depan saya gereja lagi, Ma. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang bisa menjadi pengalih, yang bisa menjadi objek yang mengganggu perhatian kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada ibadah kita, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyukakan Dia, kita akan terhubung dengan Tuhan. Sehingga perhatian kita, energi kita, waktu kita tidak akan tersia-siakan kepada hal-hal yang tidak penting itu. Hal lain. Next. Ini yang Paulus lakukan. Ia berlari-lari kepada tujuan. Saya juga pernah membicarakan bagian ini. Ini bukan tentang lari di tempat. Ini bukan tentang berpura-pura lari. Tapi berlari-lari. Ini tentang kesungguhan hati kita, kepenuhan diri kita. Kita melakukannya dengan energi yang pol. Kita berlari-lari. Melakukannya dengan sekuat tenaga kita. Dengan semaksimal yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Sampai kita menumpahkan semua energi yang kita punya. Sehingga ketika kita sampai ke garis finish, kita sampai dengan terengah-engah. Kita sampai dengan keadaan hampir kehabisan tenaga kita. Karena kita telah maksimalkan sepanjang kita lari. Kita betul-betul memakai semua energi kita. Sampai kita berada di titik garis finish kita. Bagaimana dengan kehidupan iman yang kita jalani? Apakah kita betul-betul melakukannya dengan berlari dalam kesungguhan diri kita, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia? Atau barangkali kita hanya merasa melakukan berlari-lari kecil, berlari-lari di tempat. Atau jangan-jangan kita hanya berlari-lari dalam imajinasi bahwa kita sementara berlari-lari. Tapi semuanya ternyata mimpi. Mari kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, berlari-lari ke arah yang Tuhan kehendaki, ke tujuan yang Tuhan mau, supaya kita bisa sampai ke finish kita. Next. Yang terakhir. Ini bicara tentang finish itu. Memperoleh hadiah panggilan surgawi.
Next. Bagaimana kita mendefinisikannya? Paling tidak 3 hal. Ketika kita bicara tentang hadiah surgawi, itu bicara tentang panggilan kehidupan kekal. Kita berada di sana. Ketika perjalanan kita berakhir, kita sampai di finish ini, kehidupan kekal. Ketika kita menyelesaikan perjalanan kita dengan jarak tempuh yang panjang ini, kita sampai di sana, bahwa kita berada di kehidupan kekal. Ketika kita berada di sana, ini yang kita dapatkan, hadiah sebagai penghargaan. Istilah Yunani yang dipakai adalah brabeion. Itu medali. Betul-betul medali. Ini sesuatu yang nyata yang Tuhan beri. Ada yang pernah mendapat medali emas? Belum ya, oke. Walaupun tidak dapat di kehidupan sekarang, kita percaya Tuhan akan beri ke kita medali itu di kehidupan kekekalan nanti. Ada satu kebiasaan, orang yang dapat medali itu dia selalu gigit. Pernah lihat? Gitu. Selalu gigit. Kira-kira menurut kita kenapa digigit? Kenapa? Gitu. Harus digigit. Maniskah medali emas itu? Atau apa yang menjadi faktor? Kenapa orang harus gigit? Tidak dicium. Ya ada yang cium, tapi kemudian ada yang gigit gitu. Ada yang tahu kenapa? Ini sebenarnya hal simpel, hal sederhana. Kebiasaan orang untuk mencoba meyakinkan dia bahwa ini betul-betul emas yang dia dapatkan, itu digigit. Karena emas itu kalau dia berada pada tingkat kemurnian yang tinggi, dia pasti paling sedikit memberikan sedikit bekas. Nah, emas yang ia dapatkan ketika ia merasa, saya mimpi enggak sih? Gitu. Ini betul-betul terjadi kah? Jadi demi memastikan, ya dalam euforia ketika dia merasa bahagia, jangan sampai dia hanya fly dalam kebahagiaan begitu, terbang dalam sukacita, tapi ini betul-betul tidak nyata. Ya, dia mencoba untuk memastikan, benar enggak sih ini terjadi? Gitu. Medali yang dibicarakan ketika sang pemilik kehidupan ini memanggil kita. Ia memberikan kepada kita sesuatu yang nyata. Brabeion ini menjadi sesuatu yang nyata yang Tuhan beri ke kita. Sesuatu yang betul-betul ada yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang ketika kita sampai ke garis finish kita. Dan hadiah surgawi itu juga bermakna keselamatan dalam Kristus. Bukan karena jerih payah kita, bukan karena usaha kita, tapi betul-betul ini sesuatu yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Hanya mari kita menjemputnya di dalam kemaksimalan yang bisa kita lakukan untuk menjalani hari yang Tuhan beri. Betul-betul menjaga diri kita, jangan sampai kemudian kita lost. Jangan sampai kemudian kita kalah, kita jatuh dan akhirnya kita tidak mendapatkannya. Mari kita jaga kehidupan kita di tahun yang baru ini, mengerjakan keselamatan kita, karena kita tahu Tuhan sudah menyiapkan bagi kita dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu indah. Terima kasih untuk kesempatan baik. Terima kasih hari ini kami belajar dari firman-Mu. Firman-Mu yang walaupun cukup sederhana, tapi kami sangat meyakini bahwa firman-Mu mengandung janji yang luar biasa. Firman-Mu akan terus menolong kami untuk lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan percaya kami sebagai anak-anak-Mu. Kami menyadari setiap perjalanan kami berbeda. Kami mungkin berada di titik yang berat. Kami mungkin berada di fase yang berat. Tapi kami percaya Tuhan akan hadir senantiasa menjadi penyelamat bagi kami, yang akan terus memberikan kekuatan dan topangan kepada kami. Karena itu Bapa, biarlah kiranya kami terus menyemangati diri kami, karena kami tahu Tuhan sudah merancang kehidupan kami sempurna. Rancangan damai sejahtera Tuhan sudah aturkan di tiap perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin atas firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Kepada Bapak Pendeta, Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga.
kita akan mempersembahkan syukur kita kepada yang bertugas membawa tangguh ungu, Bapak Penatua Yusuf Liling, Ibu Penatua Meriani Gatman, dan Ibu Diaken Enan, tangguh hijau, Ibu Adinda Situru, Ibu Kristina Padang, dan Ibu Hermin G. Kepada yang bertugas disilakan. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 199. Barang siapa dengar kabar masyurkan. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, dapat selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas. Jangan lagi tangguh, marilah lekas. Daripada dosa sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh dilepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, dapat selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa mau teguh perjanjian, Barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, dapat selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, dapat selamat ini. Doa persembahan oleh CP Juwita Krispita. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang begitu baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri bagi kami bersekutu menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati firman Tuhan sehingga boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami untuk melangkah di jalan yang benar dan tepat, untuk terus memfokuskan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap terhubung kepadamu Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami di tengah-tengah ibadah kami. Kami diperkenankan untuk memberikan korban syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan yang kami beri sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang Tuhan beri dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi, sehingga apa yang sisa pada kami terus pakai untuk memuliakan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati, terus dipakai menjadi alat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Tuhan kita Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya sanggup melakukan hal-hal besar. Dialah Allah yang memulihkan hidup kita. Jemaat disilakan berdiri dengan kesungguhan menaikkan pujian. Dia sanggup. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Yaramil Bulung STH. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. memulihkan hidupmu. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi tanpa musik. Tanpa musik kita nyanyikan pujian ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk mengucapkannya dengan sadar. Kita memahami tiap kalimat yang kita nyanyikan lewat pujian ini. Kita mengatakan dengan iman dan kepenuhan percaya kita bahwa Ia sanggup melakukan segala perkara.
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup Memulihkan hidup. Katakan sekali lagi, dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kami terlalu percaya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan tiap keadaan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Hanya persiapkan kami untuk layak dalam pemandangan-Mu, menerima segala penggenapan janji berkat-Mu, kepenuhan kuasa-Mu yang Tuhan mampu lakukan atas masing-masing kami. Engkau melihat setiap diri kami di tiap pergumulan kami. Engkau tahu detail keadaan kami. Kami sangat meyakini itu. Karena itu Bapa, pegang teguh kami untuk berjalan. Engkau tuntun dan Papa masuk ke dalam tiap rencana-Mu dan mampukan kami untuk dapat menyukakan Tuhan senantiasa. Ampuni kami ketika ternyata di waktu-waktu yang lalu banyak waktu yang telah tersia-siakan, banyak energi yang telah kami sia-siakan. Kami tidak fokus kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan masih memberi kepada kami perpanjangan waktu, Tuhan masih memberi kepada kami waktu di tahun yang baru ini, doa kami bersama kiranya Engkau akan tolong kami untuk dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan, tetap berada di koridor dan di jalan Tuhan untuk menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Kami tidak kemudian gagal fokus. Kami hanya fokus kepada penyembahan kami, menyenangkan Tuhan lewat pelayanan kami. Di semua kesempatan yang Tuhan masih beri, kami dapat memaksimalkan diri kami untuk dapat memuliakan Tuhan dan melayani, mengangkat tanggung jawab pelayanan di semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun peran kami, Engkau ada untuk memampukan kami dan menguatkan kami untuk dapat melakukan semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kami menyelesaikan semuanya, Tuhan menjemput kami, Tuhan menjumpai kami dalam keberadaan diri yang berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Pegang tangan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita percaya semua berjalan karena penyertaan Tuhan. Kepada Ibu Diaken Yulita Bongi dipersilakan untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait pelayanan sepekan. Shalom, puji nama Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik siang hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kita buat dapat membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, dan setiap kita akan semakin diteguhkan dalam iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Majelis dan segenap anggota Gereja Kibai Jemaat Samarinda
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini dalam beribadah, dan kalau ada dipersilakan untuk berdiri di tempat atau angkat tangannya. Ya, disilakan Bapak Ibu kalau ada hadiah tahun baru yang telah disiapkan. Ya, kalau tidak ada, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam jadwal sepekan. Hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 ada ibadah doa sekolah minggu di tempat ini akan dimulai pada pukul 17 dan dilanjutkan ibadah doa dewasa akan dimulai pada pukul 7 atau pukul 19. Hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 ibadah sekolah minggu di tempat ini akan dimulai pada pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan ibadah dewasa yang akan dimulai pada pukul 9 pagi. Harap untuk memperhatikan bagi jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan minggu depan dengan liturgi yang ada supaya mempersiapkan diri dalam mengangkat tanggung jawab lain yang akan dipersiapkan dalam minggu ke depan. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Dewi Yanti Patampang pada tanggal 9 Januari dan Ibu dan Saudari Juwita Puspita tanggal 10 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini yang kami sampaikan, ada penyampaian tambahan, Pak? Oke, ini yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan untuk kita semua berdiri. Sambil bersalaman kita menaikkan pujian Kami Terima.